Oke, balik lagi di channel Samgit. Nah, siang kali ini gua mau bahas bukan motornya ya. Ini oh ya, sedikit info, ini motornya Mas Gayu. Jadi kemarin gua pakai, terus ini sekarang gua mau kembaliin, dan BTW nggak ada spionnya karena ini motor terabas. Jadi nggak ada spionnya, nggak ada platnya, terus knalpotnya racing, banyak kotak-kotak ban tahu, dan seharusnya jalannya nggak di aspal. Tapi karena ini mau mulangin motornya ya terpaksa lewat jalan aspal. Oke, jadi menanggapi ini kan gue jadi netizen ya. Jadi ini sudut pandang gue di netizen yang julid, yang super julid, menanggapi beberapa kejadian bulan lalu kita belum ada sebulan, atau pokoknya yang lagi trending itu test ride motor orang yang jatuhnya jadi crash ataupun jatuhnya istilahnya, intinya endingnya itu nggak baik. Nah, jadi ini ada sedikit saran dari gua buat motovlogger yang lain-lain juga, yang lainnya. Dan saran yang pertama tuh, dalam test ride yang kalian notice, bukan yang kalian notice ya, yang kalian garis bawah itu sebenarnya tipe motor. Nah, kalau gua karena orangnya random, gua sering bawa matic, bawa kopling, bawa sport ya, tapi cc-nya semuanya masih kelas entry level gitu, bukan yang tinggi. Kalau nanti gua bawanya yang udah 250 up, itu pasti udah beda lagi feelingnya. Nah, sama kayak kalian kalau mau test ride. Jadi yang perlu digarisbawahi dalam test ride itu pertama adalah ergonominya. Nah, pertama kalian tuh ngerasain dulu ergonominya kayak apa dari motor tersebut. Misalnya kalian tiap hari bawa katakanlah sport 150 cc gitu ya, terus kalian mau test ride mau istilahnya mau nyobain lah, punya teman kalian yang cc-nya di atas lah sedikit, 250, entah itu 650 yang 2 silinder, itu feel-nya pasti udah beda lagi. Nah, jangan langsung main gas gitu aja bro. Jadi kalian bener-bener rasain dulu feelingnya. Pertama di ergonomi, gimana posisi kalian berkendara, terus gimana rasanya badan kalian ketika kalian tuh duduk di atas motor itu, kalian bahas itu. Nah, yang kedua power delivery-nya. Yang kedua tuh power delivery-nya. Kenapa harus power delivery? Karena power delivery itu setiap motor berbeda. Nah, gua yang bawa Fiction, kemudian gua bawa KLX, kayak gini power delivery-nya pasti beda. Kalau Fiction mungkin tarikan bawahnya kurang agresif. Nah, tapi kalau yang ini meskipun cc-nya sama 150, tapi ini tarikan bawahnya super agresif. Karena juga beda tipe. Nah, sama kayak yang kalian tes, kalaupun misalnya ingin naik cc dari 150 ke 250 pasti juga beda gitu. Power delivery-nya tuh udah beda lagi. Kalian nggak bisa langsung asal ngegas gitu aja. Oh, kalau udah di ergonomi sama di power delivery, kalian bisa tes buat speed, bukan top speed sebetulnya. Kalian bisa tes buat speed limit kalian masing-masing. Jadi kalian setelah bawa kayak motor 150 cc yang sport, kemudian pakai 250 cc sport juga, kalau yang di 150 kalian bisa mentok 80, 90 atau mungkin bahkan 100. Nah, di 250 kalian bisa lebih dari itu. Tapi kalau sekalian sudah paham antara masalah ergonomi dan juga power delivery-nya, kalian pasti juga punya batas sendiri di top speednya si 250 cc tersebut. Jadi nggak langsung main gas gitu aja. Ataupun kalian karena terkesannya kalian terlalu gimana ya,
terlalu impress, jadi kalian tuh lupa daratan gitu loh. Kalau kalian juga lupa kalau itu motornya motor orang, akhirnya ya kejadian-kejadian yang kayak gitu kalian alamin. Dan ini sedikit, mungkin ini sedikit saran dari gua, karena kalau test ride sendiri gua jarang ke expose ataupun itu ya, ataupun bikin konten test ride. Paling-paling cuma ya 1-2 motor yang sering gua expose, karena ya motornya kurang lebih udah feelingnya udah gua rasain semua, dan itu gua berani nge-share. Mungkin sedikit info kalau test ride ya seperti itu tadi, kurang lebihnya. Nanti kalau kalian ada ada saran lagi khusus di test ride, ya kalian tinggal komen aja di bawah. Dan juga ini thank you banget buat Mas Gayu udah minjemin motornya. Jadi semalam gua pakai ke belusukan ke jalan kampung-kampung itu yang jalannya belum diaspal. Itu wah enak banget ini motor. Mungkin sekian dulu videonya masalah test ride yang berujung hal yang tidak diinginkan, dan juga sedikit saran tadi yang gua berikan. Jadi sedikit gua tambahi masalah kemarin yang test ride. Nah, yang perlu disampaikan ke audiens tuh manuver tuh, jadi setiap motor kan mesti punya berat masing-masing, dan juga cara ngendaliinnya juga beda-beda kan ya. Kalau manuver itu lebih ke gimana caranya kalian bisa lebih aman pas belok kanan kiri ataupun pas ngelewatin lubang kayak gini. Nah, itu namanya manuver. Dan setiap motor kalau test ride menurut gua manuver itu penting buat disampaikan. Daripada cuma test ride kemudian nyari speed aja terus tiba-tiba nggak ada gimana ya, nggak ada perasaannya apa-apa pas test ride. Dan audiens juga kurang puas akan video seperti itu, kecuali moge yang kalian bisa ngeliputnya pure sound. Itu menurut gua masih bisa dinikmatin sih. Cuma kalau mobil 250 ke bawah terus nggak ada penyampaian, itu menurut gua ya gimana gitu. Kalau kalian suka, kalian boleh klik like. Kalau kalian nggak suka, silahkan klik dislike. Dan juga kalau kalian nggak pengen ketinggalan video selanjutnya, silahkan subscribe ke channel Samgit, dan follow juga Instagram Samgit. Kita tambah teman. Jadi sekian dulu videonya. Jangan lupa subscribe sekali lagi, dan thanks for watching. Oh, enak banget loh naik ini, nggak kerasa gimana ya, smooth banget gitu naik. Tapi cuma kalau di speed emang minus ya. Tapi cuma tarikannya itu enak banget kalau tipe-tipe motor kayak gini tuh. Ini 11-12 sama kemarin yang gua tes itu di tracker, kayaknya 11-12 ya. Masalah power delivery-nya ataupun torsinya tuh 11-12. Nah, lebih galakan ini. Serius lebih galakan ini. Mungkin karena ya emang ini gunanya buat di Trabas. Jadi ya torsinya emang gede. Nggak kayak di tracker. Kalau di tracker kan supermoto, torsinya emang ada. Cuma nggak segede yang ini, yang KLX ini.